Teman-teman, kita akan membahas tentang pelayanan rumah sakit. Ada yang bertanya, Bang, apakah rumah sakit boleh menolak pasien dengan alasan dokternya nggak ada? Ya, Oke, sebelumnya kita lihat dulu video yang dikirim teman saya ini, kejadian di salah satu rumah sakit. Dokter umum. Bisa dipanggil dulu. Saya. Bu, karena masalah bu. Ini siapa yang bayar gitu ya bu ya? Kurang baik pelayanannya. Kurang bagus pelayanan di rumah sakit Tri Ratu. Nggak bisa menerima rames. Alasannya nggak ada dokter. Kau buatku sekecewa itu. Di rumah sakit ini kalau Rames yang masuk, dia takut nggak dibayar. Kau buat Terlalu sepele melihat orang ya, Mes. Mak, suntik mak. Kenapa dia? Sakit mak. Oh, mak. Mak, suntik ya mak. Meter nggak mak? Cuma suntik aja mak. Jangan goyang-goyang. Iya, iya. Bu, udah suntik kan bu? Bu, makasih bu. Ya. Sakit tadi? Suntik tadi pantat ya? Enggak sakit dia. Oke. Nah, sekarang kita lihat hukumnya seperti apa ya. Tentang pelayanan rumah sakit ini, teman-teman. Ada banyak hukum yang mengaturnya ya. Yang pertama Undang-Undang Kesehatan. Kemudian Undang-Undang Rumah Sakit. Ya, Peraturan Menteri Kesehatan. Jadi ada beberapa dasar hukum yang mengatur tentang pelayanan rumah sakit. Mengenai penolakan, ya kalau untuk kasus pasien gawat darurat, ya kan, itu malah ada pidananya. Ya, saya sudah pernah buat videonya. Apa pidananya kalau rumah sakit, fasilitas kesehatan, atau tenaga kesehatan, dan hal ini dokter, perawat, dan lain-lain, menolak pasien dalam keadaan gawat darurat, maka bisa dipidana ya. Nah, di dalam pasal 190 Undang-Undang Kesehatan, ayat 1 bunyinya begini, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 2 atau pasal 85 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Ayat 2, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi kalau rumah sakit menolak pasien gawat darurat, maka bisa dipidana ya 2 tahun sampai 10 tahun ya. Dendanya itu 200 juta sampai 1 miliar ya. Kepala rumah sakitnya itu bisa dipidana itu. Kemudian kalau menolak pasien dengan alasan tidak ada dokter seperti tadi, itu diatur juga di Undang-Undang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan. Jadi artinya undang-undang menegaskan bahwa kalau rumah sakit tidak mampu melayani pasien, dia harus merujuk ya. Dia harus merujuk ke rumah sakit lain, bukan ditolak ya. Nah, kalau misalnya mereka pelayanannya tidak sesuai dengan aturan ini ya, selain daripada tadi kalau dia pasien gawat darurat bisa dipidana, kalau pasien yang tidak gawat darurat dia bisa diberi sanksi ya, disanksi rumah sakitnya, mulai dari menurunkan kelas rumah sakitnya bahkan sampai dicabut izinnya. Jadi tidak ada alasan bagi rumah sakit untuk menolak pasien ya, baik dengan alasan dokter tidak ada atau peralatan tidak ada.
Kalau memang mereka tidak mampu, ya mereka harus punya jaringan. Artinya mereka harus merujuk ke rumah sakit lain. Jadi bukan dibiarkan suruh pulang seperti tadi, ya begitu ya. Barangkali tidak semua rumah sakit ya, tapi kalau masih ada segeralah perbaiki pelayanan kalian. Terima kasih.